Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau memberkati kami. Kami ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Berkati untuk kebenaran firman yang akan kami baca, biar kami boleh membaca, kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami berdoa, Allah Roh Kudus pimpin dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil dari 1 Korintus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ketiga. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Amin. Demikian firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bagian ini menceritakan memberikan satu kebenaran tentang manusia duniawi atau manusiawi. Ini seringkali menjadi sebuah kalimat di dalam kehidupan kita, di mana ketika kita tidak hidup sebagaimana mestinya, namanya juga manusiawi. Beberapa orang itu kan masih sering menggunakan alasan-alasan itu untuk pembenaran diri. Nah, bagaimana sebenarnya sikap hidup kita sebagai anak-anak Tuhan? Nah, memang di dalam bagian ini memang berbicara tentang perselisihan, di mana Rasul Paulus memberikan surat kepada jemaat yang ada di Korintus, di mana di dalam kehidupan berjemaat itu ada perselisihan di dalamnya. Nah, Paulus mengingatkan dalam satu kebenaran firman Tuhan untuk mereka tidak lagi demikian, sebagai saudara seiman, sebagai satu keluarga, sebagai satu jemaat, mestinya janganlah hal-hal demikian itu dibiarkan. Karena memang tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu Saudara, yang namanya perselisihan, iri hati itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu Paulus mengingatkan kita itu masih seperti bayi rohani begitu yang mesti banyak konsumsi air susu yang murni, yaitu kebenaran firman Allah, sehingga hidup kita boleh seturut dengan kehendak Allah. Nah, beberapa nasihat yang saya coba melihat ciri-ciri manusia duniawi atau masih manusiawi di sini. Yang pertama saya melihatkan adalah memiliki kehidupan, yaitu adanya iri hati. Kata iri sendiri sebenarnya lebih kepada perasaan, keinginan memiliki begitu apa yang dimiliki oleh orang lain yang tidak ada pada dirinya. Tetapi terkadang iri hati tidak juga berbicara tentang itu. Ketika orang lain mendapatkan lebih dari kita, begitu itu juga bisa membuat orang lain iri. Nah, berawal dari mana? Dari hati, Jadi masalah hati itu masalah iri hati, perselisihan itu sebenarnya masalahnya apa? Masalah hati. Kalau hati kita itu beres begitu saya pikir kita nggak perlulah sampai iri hati. Kenapa? Karena ketika kita menyadari apa yang kita punya adalah berkat dari Tuhan, porsi yang Tuhan berikan itu juga pasti sudah sesuai dengan kebutuhan kita, kita nggak perlu iri. Orang-orang iri pada umumnya karena apa? Kurang rasa bersyukur. Memang ada orang bilang kita itu bukannya apa sih tapi karena kita tuh pengen bisa lebih lagi. Is okay jika memang kita punya kemampuan untuk mengerjakannya. Artinya begini, saya diberikan kapasitas 10, saya baru mengerjakan 5. Artinya saya masih bisa mengembangkan 5 lagi nih untuk jadi 10. Beda halnya kalau saya memang dikasihnya cuma 5. Maksimalnya saya akan kerjakan 5. Itu maksimalnya saudara. Nah, artinya kalau hari ini kita masih bisa dimaksimalkan, nah mestinya kita maksimalkan. Tapi berbeda dengan iri. Iri itu sesuatu yang sebenarnya Tuhan sudah kasih cukup buat dia,
Tuhan sudah kasih yang terbaik buat dia. Tapi karena dia tuh lihat orang lain, lihat sekitarnya, lihat orang yang di atasnya, akhirnya memiliki keinginan untuk juga memiliki apa yang orang lain inginkan. Nah, ini kan sesuatu yang bermasalah, ya. Mari saudara, apa yang hari ini menjadi keirian kita terhadap orang lain, ya? Apakah masalah keuangan, masalah jabatan, masalah kepercayaan, atau yang lain sebagainya. Ini perlu kita pikirkan, ya. Iri terhadap milik orang lain misalnya, hati-hati, ya. Firman Tuhan juga mengingatkan jangan kau mengingini, ya, milik orang lain. Nah, kira-kira ada nggak hati itu pada kita hari ini? Saya nggak tahu, ya, apakah saudara masih punya rasa iri begitu, ya. Enak ya jadi orang itu, enak ya posisi jabatan itu, enak ya. Kadang itu kan seringkali begitu muncul, ya saudara, ya. Nah, itu hati-hati kita, ya, ketika kita iri, nanti jatuh-jatuhnya apa? Merendahkan orang lain, menjelekkan orang lain. Kenapa? Karena tidak ada daya kemampuan kita untuk seperti orang itu, ya. Hal terburuknya apa? Yaitu menjelekkan orang lain, menjatuhkan orang lain, sehingga dampaknya apa? Bisa terjadi perselisihan. Nah, ini masalah yang kedua manusiawi itu tadi apa? Perselisihan. Ya, ada orang-orang yang memang suka berselisih, saudara. Jadi memang itu menjadi sebuah habit di dalam dirinya, menjadi sebuah kebiasaan di dalam hidupnya untuk apa? Berselisih. Rasa-rasanya kalau dia itu nggak cari masalah, nggak berselisih dengan orang lain, itu rasa-rasanya nggak damai, saudara, hidupnya. Ada, saudara. Nah, ini memang menjadi sebuah tantangan dalam kehidupan kekristenan kita hari-hari ini, ya. Jadi jangan sampai kita hidup dalam perselisihan, ya. Perselisihan dengan pasangan, jika memang ada, segera diselesaikan, ya. Nah, firman Tuhan juga ingatkan jangan sampai matahari terbenam. Itu artinya apa? Artinya ya jangan lama-lama, ya segera selesaikan. Kalaupun membutuhkan waktu, is okay, silahkan. Tapi buat kesepakatan dengan diri, mau sampai berapa lama sih aku kecewa? Mau sampai berapa lama sih aku harus marah, harus berselisih? Nah, kira-kira dengan perselisihan ini akan menjadi lebih baik atau tidak? Ya, ini menjadi sebuah bagian di dalam kehidupan kita yang memang tidak kita bisa hindarkan. Jadi ketika kita masih suka selisih atau berkelahi, ya, satu dengan yang lainnya, itu sangat jelas menunjukkan akan tabiat kita sebagai manusia yang berdosa, ya. Orang-orang yang suka berselisih itu kan begitu, ya, cari-cari masalah. Ya, orang sudah benar disalahin, ya. Yang udah jalannya lurus digangguin. Ada tipe-tipe orang begitu, ada, saudara, ya. Jadi orang-orang yang demikian biasanya adalah orang-orang yang dikuasai oleh kehendak diri, ya, bukan kehendak Allah. Kan kalau orang normal itu kan pengennya hidup dalam damai. Tapi kalau yang begini enggak, saudara. Dia pengennya ngajak ribut, ya. Jadi ada orang bilang itu orang normal itu kan pengennya kedamaian. Tapi bagi orang-orang yang demikian pengennya apa? Perselisihan. Karena perselisihan itu adalah kesukacitaan buat mereka. Ngeri kan, saudara, ya. Ada orang suka berselisih itu kan aneh begitu. Padahal kita kan pengennya ya damai, kehidupan rumah tangga ya damai, kehidupan berinteraksi dalam pekerjaan, dalam kegiatan kita kan pengennya ada kedamaian, ya. Karena apa? Suasana damai itu akan mempengaruhi kinerja, ya. Kalau kita hatinya kita damai, suasana hati damai, saya percaya kita akan menjadi orang yang lebih produktif. Tapi coba kalau isinya adalah konflik, ya, perselisihan, kita kadang kerja aja males, ya, ngelakuin apa-apa itu karena rasa-rasanya ya ndak enak gitu, saudara, ya. Karena sesuatu apa tidak ada kedamaian di dalam hati. Oleh sebab itu jangan sampai perselisihan ini menguasai diri kita. Kalau ada, saudara, segera selesaikan, ya. Nah, syukur-syukur bukan kita pencipta sebuah perselisihan itu, ya. Kalau ada, selesaikan, ya. Jangan sampai dibiarkan dan berlarut-larut. Karena apa? Semakin berlarut-larut itu akan memberikan celah, ya. Ada banyak celah yang nanti hal itu bisa terjadi, ya. Pertengkaran, hati-hati, ya. Ya, beda prinsip itu sesuatu yang wajar. Beda pendapat itu sesuatu yang wajar. Tapi jangan sampai malah justru membawa orang untuk apa? Hidup bertengkar, ya. Selisih paham itu normal, saudara, ya. Tapi jangan sampai itu malah justru saling melukai satu dengan yang lainnya. Sama seperti orang kena cakar. Kira-kira yang dipotong itu tangannya atau kukunya? Normalnya yang dipotong kan
kukunya ya, bukan tangannya. Tapi ada juga tipe kepribadian orang yang begitu. Ada konflik ya udah putus hubungan begitu ya. Bukannya diselesaikan masalahnya, bukannya diselesaikan perkaranya sehingga bisa menjadi lebih baik, lebih dewasa, lebih saling memahami ya. Karena kalau diselesaikan dipotong tangannya begitu istilahnya ya, dipotong hubungannya, relasinya, itu menjadi sesuatu yang tidak terselesaikan ya. Malah yang ada sakit hati, kebencian ya, terluka. Kadang bukan orang lain yang membuat, tetapi diri kita sendiri. Jadi kita mesti menyadari, memahami hal-hal yang demikian yang sangat mungkin bisa terjadi dalam kehidupan dengan siapapun ya. Makin dekat kita, makin mudah untuk berselisih ya. Makin kita dekat, makin mudah untuk kita berkonflik ya. Konflik itu wajar ya, dimanapun, kapanpun itu bisa terjadi. Yang penting bagaimana ya kita selesaikan ya. Mulai belajar untuk bersyukur sehingga kita tidak mudah iri hati, dan juga belajar untuk memahami orang lain ya. Dalam satu modul yang saya buat itu mengenal diri, membangun relasi. Dengan kita mengenal diri kita, kita bisa membangun relasi kita dengan orang lain itu bisa lebih baik ya. Orang lain bisa salah, saya juga bisa salah. Begitu. Jadi orang lain bisa baik ya, semestinya saya juga bisa baik. Jadi dengan saya memahami diri saya, ada kelemahan di dalam diri saya juga sadar, oh ya, orang lain juga pasti punya kelemahan. Nah, ketika kita bisa menyadari keunikan manusia yang ada di dalam diri kita ini, kita juga bisa memahami orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi kita tidak menjadi satu pribadi yang egois, yang orang harus ngerti saya, orang harus memahami saya sudah begini, saya sudah begitu. Itu akan menjadi sesuatu yang repot. Tapi kalau kita bisa melihat, iya ya, kalau orang lain bisa melukai saya, berarti saya juga bisa dong melukai orang lain. Kalau saya bisa dikecewakan orang lain, berarti saya bisa dong mengecewakan orang lain. Nah, ketika titik-titik ini menjadi sebuah kesadaran dalam diri kita, kita akan lebih mudah memahami, menerima orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi, mari saudara, kita memang masih manusia, begitu ya. Tapi jangan manusiawi kita yang jauh lebih menguasai hidup kita. Melainkan apa? Biarlah kehendak Allah, apa yang menjadi arahan Allah ya, apa yang menjadi keinginan Allah, itulah yang semestinya kita lakukan ya. Mari kita lakukan kehendak Allah ya. Memang kita masih manusia, tapi tidak manusiawi, tapi kita menjadi manusia yang mengarah kepada kehendak Allah. Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Kami bersyukur hari ini firman-Mu yang boleh mengingatkan kami tentang manusia duniawi. Dan tolong kami, kiranya kami menjadi anak-anak-Mu yang boleh menyatakan cinta kasih-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong memampukan kita hidup seturut dengan kehendak-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.